Nah, termasuk pikiran nubuwah Nabi sing gak tertandingi nabi-nabi sebelumnya adalah Nabi ora seneng di mukjizat liyane Quran. Eling-eling Nabi mboten seneng gadah mukjizat liyane napa Quran. Kok mukjizat ku nek wis ditampilno nek ora iman iku malah dadi alasan Allah mengazab. Sehingga Nabi lebih suka ndak punya mukjizat kecuali napa Quran. Itu disebut wa ma mana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwal. Allah ra ngekeki mukjizat Nabi seliyane Quran mergo nek ana mukjizat engko ujung-ujunge didustakan. Lah nek didustakan terlanjur ada iku Allah di alasan mengazab. Tapi nek karuan ra ono kan malah ora apa-apa wong ora ono. Wong ora ketok. Mulane Nabi ku nabi sing paling cara lahir paling minim mukjizat dibanding nabi-nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya kan mukjizatnya spektakuler kok Nabi Saleh. Kaume njaluk unta keluar ke watu gunung, langsung unta metu. Ana anake pisan kan aneh. Ya mbok pikirane kok ana anake bareng. Nabi Musa laut merah diseblak garing iso liwat. Nabi Ibrahim diwobong guweni gak apa. Nabi Muhammad boten. Perang Khandaq lesu tenan. Lesu tenan. Sampai di rumah Jabir mangan ge dahar tenan. Diwantem teng perang Uhud ya ngerampal tenan untune nggih terluka tenan. Tapi sahabat ora ono sing mikir Nabi kok ora jaduk ya mboten. Wis pokoke ngoten mesti Nabi ku pokoke umume tiyang perang Uhud kalah ya sejawat juwaku sirat rubaiyatuh. Nggih ngoten pokoke niku. Mergo nak Nabi umpama gadah mukjizat itu sekali didustakan Allah punya alasan apa mengazab. Sehingga Nabi minta enggak usah ada mukjizat yang seperti itu. Disebut nama wa ma mana an-nur sila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awalun. Saya tidak pernah menghalangi kamu Muhammad punya ayat atau punya mukjizat kecuali ujung-ujungnya nanti didustakan. Mulane Nabi itu paling minim. Maksudnya paling minim itu paling ndak secara lahir. Nabi Isa malah parah meneh. Wong mati dicekel urip meneh. Sampai saking kebablasnya mukjizat sampai wong mikir iki anake pangeran wong kok kondange ngono. Malah lara Nabi Isa sok ben. Ora ana nabi ditakoki pangeran sa Isa. Jangan-jangan ki disembah iku pancen ajaranem. Perkarane dekne disembah mbek penggemare. Nabi sing disembah penggemare sinten? Nabi Isa. Mergo mukjizatnya terlalu spektakuler. Mukjizat kok nguripno wong napa? Cara dekne ra duwe mukjizat menawa rapati dianggap anake pangeran ora duwe napa? Mukjizat. Mulane kena dadi kiai rapati di keramat iku biasa wae. Tenang ae. Perkara ini biasa pancen. Dadi biasa, dadi mboten masalah pancen. Tapi aja terus blas iku ya keliru, nek bangsa blas iku ya keliru bojo. Wong Nabi beberapa kali gak ada mukjizat, tapi mboten nate spektakuler yang disaksikan orang banyak mboten. Kalau nabi-nabi dulu bahkan musuhnya saja tahu itu. Kata Fir'aun, Nabi Musa kan ketika nyeblak napa? Laut Merah itu gerah kabeh nek mukjizat. Wong Fir'aun sadar nek iku mukjizat. Fir'aun mau kalah pinter mek Jibril. Jibril yo wis payah Jibril wis repot. Fir'aun wis pinter. Fir'aun aslinya sadar iku mukjizat. Jadi dia menyuruh pasukannya itu berhenti. Tapi Jibril ngerti kudane Fir'aun itu lanang. Tukang selingkuh maksudnya lanang tukang selingkuh. Jibril numpak kuda wedok ayu. Kok cerita Arya Penangsang ngoten lho. Arya Penangsang kok tukaran sakjane pantangane nglangkai kali. Mbok Sutawijaya Wati Wijaya nggawa jaran wedok. Wah, Arya Penangsang jaran lanange bedak. Wah, akhirnya sesuai perjanjian nang nglangkai kali kalah. Jibril ku pinter nggawa kuda wedok dene. Mboten numpak wedhus, mboten numpak jaran wedok. Akhirnya jarane Fir'aun itu gak terkendali, melok. Nak Fir'aun akhirnya sadar iki gak bener iki, mandek dene. Nah Fir'aun yo goblok wong perang kok nggo jaran lanang. Iki ngono Fir'aun iku gak pinter dene. Mestine ada yang pinter dari sekian kemungkinan kan dihitung. Termasuk ora usah nggo jaran apa? Lanang. Ngene nggo jaran lanang. Berat. Dari sapa Jibril gak pinter. Malah nek ana wong cerita dari malaikat ora di akal dari iso mikir Jibril itu pinter. Wong bareng Nabi sinten kok Fir'aun badhe iman ape muni la ilaha illallah mbek Jibril disumpet.
Kok penak ning donya ngaku pangeran meh matek iman, kok penak tobat. Ning donya mlete ning akhirat mlete. Perkarane nek ndekne tobat berarti kok mlebu swarga. Dijuwejeli mek Jibril. Malah aku jaran. Malaikat itu yo didrengki barang. Cuma drengkine pas. Maksudnya Firaun kan pancen perlu didrengkeni kan. Cuma tepat sasaran ngoten tok kan. Mulane malaikat Jibril nggih lucu, ora kok terus tegang terus nggih mboten. Nah, niku cerita hadis sahih, cerita Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kowe muga roh aku jari malaikat Jibril cerita Nabi Muhammad. Ya tentu kita tahunya kan diceritani Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahunya diceritani Jibril karena saat itu kan Nabi Muhammad belum ada. Kowe muga roh aku. Wes mesti kudu guyu. Sakjane Firaun niku ape muni la ilaha illallah. Aku mau wangkel tak pekno sak gegem lemah tak lelekno ning cangkeme. Kopong kok melete ning ngono apa ning donya kok penak matine napa iman. Muhammad terus senyum diceritani Jibril. Gak terima dene. Cara kula lah ya ora trimo kok penak. Lane Firaun niku karepe ya iman. Mulane pas dene tenggelam nggih muni napa amantu annahu la ilaha illallazi amanas fihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku si iman pancen pangeran tenan ya sing disembah bani napa Israil. Terus Allah dawuh utawi Jibril dawuh al ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Allah dawuh saiki lagi iman dhisik kelakuanem kurang ajar ku ambek diblesekno napa malaikat sinten Jibril. Lan kula ana cerita malaikat ra cerdas iku kula ya ora percaya wong Jibril nyatane beto napa jaran beda. Tepono akale. Jare ra didrengki Jibril ku ape ana wong iman kok mantan wong mlete ngono ya keberatan deh. Tapi kita itu umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah ora ngalami iku. Dadi ke masyaallah kala petoban sawah Jibril gak tertarik. Napa? Nyumpeli napa? Lemah. Ora tak jamin umat Nabi ora ngarah Jibril napa. Mboten tak jamin. Tapi ora usah dijajal, pokoke tak jamin ora usah dijajal. Paham ya, terus cerita rekayasa iku wis kunane kuno. Dadi mulane Nabi Sulaiman niku cara wong Yahudi dianggap tukang napa sihir. Mergo dokumen ilmu sihir ditemukan di bawah kursi singgasanane Nabi sinten Sulaiman. Sampai dibersihno Allah lewat dawuh napa wa ma kafara Sulaimanu walakin nasyayatina kafaru yu'allimunan nasas sihr. Wa warisalan marisi sapa Sulaimanu Nabi Sulaiman Dauda ing Nabi Dawud anubuwata ing kenabian wal ilma lan marisi ilmu. Duna bagi olatihi ora kok anak liyane Sulaiman. Maksudnya anake Nabi Dawud itu akeh tapi sing iso marisi jaduk namung Nabi sinten Sulaiman. Yo jaduk yo alim. Wa qala dawuh sapa Nabi Sulaiman ya Yohanes. Ulimna den warai ngerti kita mantikata iri ing maknane suarane manuk. Fahma aswatihi tegese paham suarane manuk. Mesti paham maknane. Nak sampean kan paham iki murai larang ta ora mboten perkara larang orane paham maknane ora paham larang orane mboten. Ngono kowe muni kula ya paham maksud iki apik ta elek wae. Wa utina lan den paringi kita mingkul lisain saking saben-saben perkara apa wae. Tuk tahu kang den paringi ing sapa alambiya pira-pira nabi wal muluku lan pira-pira raja. Inna hadza satamni iki ilmu ta tekse barang sing den kakno wa lahu yaktinu te hadza iku al-fadlul mubin iku anugerah al-mubinu ingkang jelas ail bayinu tekse ingkang jelas adhiru ingkang dhahir. Tetes Nabi Sulaiman marisi Nabi Dawud terutama dalam hal ilmu. Tapi kabeh ulama ngendikan nak masalah ilmu cek pinter Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Dawud mek Sulaiman nak masalah ilmu tesih pinter sinten? Nabi Sulaiman. Mergi tenggene ayat niku wonten mengke ayat berikutnya napa teng surat Anbiya diterangaken niku sepundi niku wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harsi idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin terus fahamnaha Sulaiman. Dadi picek pinter Nabi sinten? Gara-gara Nabi Daud iku terlalu napa lugu. Tan masyhur itu ada seorang perempuan cewek diperkosa 3 tokoh. Kila 4, pokoknya 3 aja diperkosa 3 napa tokoh. Bareng cawe wedok niku hamil, dadi gunjingan. Dilaporno ning Nabi Dawud. Sebenarnya 3 orang ini tersangka, 3 orang tokoh ini tersangka karena disebut perempuan tadi. Misalnya sing merkosa aku si A, si B, si C. Bareng
Pas niku Nabi Sulaiman jek umur 13 tahun. Bareng ning mahkamah Nabi sinten? Dawud dibenarkan napa wong lanang telu wae. Perkarane ora ngaku, ora ana bukti. Ya, tapi pangeran ngersakno iku lucu. Wong telu mau terakhir malah muni ngene. Wah, paling diperkosa asu niku. Maksudnya paling sing merkosa napa asu. Barang Bali cawe itu tersiksa. Tersiksa terus napa jenenge Nabi Sulaiman ngendikan ngene. Andekan hakimnya saya, pasti keputusannya tidak seperti ini. Nabi Dawud dengar itu terus, ya sudah kamu saja yang memutuskan. Akhirnya walhasil wong telu wau napa wong telu napa wong papat niku ditahan, diceluk oleh Nabi Sulaiman. Jaremu semerkosa asu. Iya, ngan Sulaiman umur 13 tahun. Rupane biasa nih, waget ono rupa. Abang gitu. Wes dipisahno neh. Dadi gak bareng ditanya. Model polisi kan. Mestinya polisi sing model Sulaiman mungkin. Dicelukne sing sitok. Jare muni asune apa? Putih ya. Terakhir muni asune napa? Ireng. Bareng dikonfrontasi kan gak janjian dikonfrontasi, jawab sitok muni putih, sitok muni ireng. Sitok muni apa? Jare roh kabeh wong telu roh bareng, jare serentak roh bareng dadi seksi nek aku diperkosa asu. Dari roh serentak bareng diperkosa asu kok wong telu muni asune sitok muni abang, sitok muni putih, sitok muni napa? Ireng. Akhirnya ketok goroe terus dihukum. Lah gara-gara kecerdasan sinten Nabi Sulaiman wa lewat rekayasa iki diarani napa fafahamnaha Sulaiman. Terus diuji lagi. Ana wong dia anak kakak beradik dia anak loro, padha-padha dia anak bayi. Jenenge cacilik raine kan tese mirip-mirip. Walhasil ning tengah hutan dipangan serigala satu. Terus sing Mbak Yune sajane anak sing dipangan wae adike. Tapi walhasil adike iku ngotot pokoke iku anakku sing slamet tuh. Sing dipangan iku anake jenengan. Wes lapor Nabi Dawud iku modele lugu. Ngreseng aku ya sanaem. Barang Nabi Sulaiman ya gremeng senengane, mulane gremeng ya oleh. Keputusan kok ngono, cara aku hakime ndak seperti itu. Nabi Dawud tapi demokratis. Ya ndak apa-apa, kamu saja yang memutuskan. Masyhur terus Nabi Sulaiman ngutus saiki mboke loro anake sitok dibagi ae diketok. Kono ngetok mbek Nabi Sulaiman, ya dramatis ana pengawal kon njupuk pisau ketok dibagi loro. Ternyata sing adike mau gak nangis blas, sing Mbak Yunen nangis tenanan. Walah, ya wis pancen niku anak adik kula ampun ketok pancen kula salah. Bareng delok adike gak nangis terus dikekno Mbak Yun. Ora ono mbok anake diketok gak nangis. Nara mbok elek. Akhirnya dikekno Mbak Yun mergo sing nangis. Mergo seorang ibu pasti gak rido anake diketok. Adike tenang ya pas anake diketok. Paling pikiran ora anakku wae ketok Allah. Paham sih kalau maksud. Artinya Sulaiman duwe akal atau direkayasa cara bahasa saniki supaya ketok asline di sing seorang ibu, di sing enggak seorang ibu. Itu disebut apa? Fafahamnaha Sulaiman. Sulaiman itu yang cerdas tenan. Lha iku terus kecerdasane iku kegawa nganti tuwa, tapi terus tuwa-tuwa nganti urusan wong wedok barang masyhur. Jadi Ratu Bilqis itu terkenal ayu banget. Tapi jin-jin itu mantel. Sulaiman wis bojone akeh. Ana wong ayu penguasa Yaman. Bilqis niku. Kabeh dirabi pisan. Cek ora ngajari Sulaiman kabeh wong apa dirabi. Akhirnya Bilqis iku jin iku ngekeki hembusan fitnah nak Bilqis iku ayu tapi sikile kaya napa? Jaran. Kaya jaran niku maksude ana napa? Ana ulune. Elek pokoke ana ulune. Ayu tapi sikile ana ulune. Sulaiman ra kurang akal. Ya Bilqis itu yang aman, Sulaiman gitu yang Timur Tengah, ora Sulaiman terus Bilqis boko. Antem kromo ae dari Ratu Bilqis itu boko dipindah teng Borobudur. Ke Sulaiman ku Solomon, Sulaiman ku Sulaiman. Terus Bilqis itu boko, terus Wonosobo iku Sabak. Wah matane wong. Kalau kadang ditakoki tiyang buku ngoten niku sepundi Gus? Ya hukume wong nganggur.
Ya kok payu. Ya wis keben rezekine wong sing ayo. Penak dari Sleman iku. Sleman Wonosobo iku Sabak. Foko iku Bilqis. Nak Borobudur berarti. Sing Arsus Sulaiman ya. Semacam-macam dunia. Akhirnya Sulaiman itu pinter. Waduh, ayune ngono sampai dirabis ditaklukno kok. Napa? Kok sikile napa? Sulaiman terus ora nabi yo beling, tapi nabi darani beling kan ra oleh. Wah, akhirnya dekne gawe istana sangka min Zabarjat. Innaha sarhum mumarradum min qawari. Kokoco. Kocone ngisore banyu. Dekne lungguh ning istana, terus Bilqis diceluk. Apa aja tiru. Orang diceluk spontan Bilqis mergo ngerti koyok-koyok banyu. Terus sikile dicincing. Ngerti jebule wahyu, resik gak ana napa rambute. Wala re wong aja khusuk. Ya yes, ngono ceritane Nabi ana ngono bareng guys. Ya aja mbok tiru tapi kaya aja gedeng wong sing lagi cek ngono. Ya ora kena dijelasno wis pokoke ngono. Nah karena ilmu itu ngalami satu gesekan, satu logika yang bisa kayak iya kayak enggak. Sehingga jargon di dunia ijtihad itu begini. Ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya benar tapi mungkin salah. Tapi pendapat kamu taruhannya salah dulu tapi yang mungkin benar. Jadi mustahid kalau kata mustahid itu lucu. Ngomongnya itu ra'yuna shawabun yahtamilul khata'. Pendapat saya tarifnya benar dulu tapi yang mungkin salah. Kalau pendapat kamu salah tapi ya mungkin benar atau mungkin bisa salah ya tidak tahu pokoknya mungkin benar. Nah kenapa demikian? Begini, di luar masalah tauhid, seorang lagi di luar masalah tauhid itu tentu ada masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Ya saya ulang lagi, yang sifatnya apa? Ijtihadiyah. Dan ijtihadiyah ini nggak pernah selesai karena muqtadul hal, konteks kesejarahan maupun konteks kesempatan itu tidak sama. Dulu kiai-kiai itu ngaramkan dasi, ngaramkan celana karena yang celananan yang dasinan itu penjajah. Sehingga mantas sabab biqaumin fahuwa minhu. Tapi lama-lama kiai-kiai itu ya pakai dasi, pakai celana. Ya karena dianggap sudah tidak mantas sabab biqaumin fahuwa minhu. Ini ngalami pergeseran. Semua ijtihad itu ngalami pergeseran. Lalu pertanyaannya begini, lalu ijtihad apa Gus yang permanen? Yang permanen ya ijtihad dengan alatut istilah apa? Ijtihad. Saya beri contoh misalnya begini. Nabi Musa itu yang ngalami ijtihad. Kata beliau karena kangen Allah, itu ingin melihat Allah karena kangen. Rabbi arini anzur ilai. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabal. Ya sudah namanya orang kangen ya ingin melihat. Ya sudah gitu aja. Sehingga ahli ilmu kalam itu berdebat. Kalau kata ahli sunnah, karena Nabi Musa minta ingin melihat Allah, berarti melihat Allah itu jaiz, mungkin. Karena Nabi gak boleh bodoh meminta sesuatu yang mau hal. Maka antipatinya ahli sunnah terhadap pendapat Mu'tazilah itu antipati. Karena menurut pendapat Mu'tazilah, Allah itu qadim, Allah itu laisa kamislihi syai'un, sehingga gak bisa dilihat. Pertanyaannya adalah berarti Nabi Musa meminta sesuatu yang mau hal. Itu bodoh sekali sampai nggak tahu mana mau hal, mana apa? Jaiz. Makanya kata Imam Ghazali, masa Nabi Musa yang Nabi nggak tahu kalau melihat Allah itu mau hal. Sampai minta berarti nganggap itu jaiz atau boleh. Itu cara pandang orang-orang ahli sunnah apa? Wal jamaah. Tapi tetap saja sebagian ulama itu ya balelo. Yang kayak Mu'tazilah itu ya balik loh. Cara berpikir pokoknya itu karena kangen, bukan karena mungkin atau tidak mungkin. Jadi nggak mungkinnya tetap tidak mungkin. Terus mereka dalil la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nah sudut pandang ini akan terus. Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa enggak? Jawabnya enggak. Kenapa ya? Kasihan Allah. Terus kenapa ya? Unazzihu dzalikal jamala an-nadhari misli.
Saya tidak ridho Allah yang hebat, yang keren, kemudian sing delok terima aku wong resik. Koyok gak ngergani pangeran. Sebenarnya sing delok Allah ben golongane Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, kowe ora usah ngilangi keren. Maksudnya itu. Jadi ada ulama itu jadi wali kalau sholat itu karena di soft belakang. Tapi jangan ditiru. Itu kan nggak lazim ya. Lazimnya kan afdhalus sufuf as-saful awal. Ketika ditanya, kenapa kamu kalau sholat di belakang? Cek GR koyok wani suwan pangeran gak ngarep. Aku sungkan dadi kok guli. Kalau sampean kan karena males bukan karena sungkan. Jadi itu artinya rasa ya. Makanya nggak bisa, nggak ada istihad itu tidak mungkin karena perasaannya orang itu beda-beda. Itu Sayyid Abdul Al-Haddad itu kalau ngendikan masyhur. Man da'a li dzalimin fil baqa faqad ahabba ayyusawwah fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik masih hidup, gak mati-mati, itu berarti suka kalau Allah dimaksiati di buminya. Wong fasik kelakuannya rak maksiat, nak mbok dongakno mari. Itu berarti kamu ingin Allah didurakani terus menerus karena si fasik masih hidup. Tapi kalau Abu Hasan As-Sadili cara ngendikan gini, kalimatnya persis. Man ahabba alla yusawwahu fi ardi faqad ahabba alla tadhara maghfiratuh. Orang yang ingin dunia ini steril gak ada maksiat, maka sama saja berkeinginan tidak melihat luasnya maghfirahnya Allah. Sama-sama wali besar. Tapi cara pandang hubungannya dengan Allah seperti itu. Jadi mau tidak mau, istihad itu mau tidak mau. Makanya tidak usah dipertentangkan misalnya cara berpakaian, cara apa. Yang penting sesuai aturan Islam ya sudah. Karena ini urusan rasa. Urusan apa? Rasa. Itu Syekh Hasan Basri itu sering jagongan sama Robiah Hadawiyah. Itu secara fikih salah. Tapi pas itu ulama fikih ditanya, kenapa Anda tidak komentar terhadap dua wali besar yang sering ketemu? Andai kan semua santri seperti itu akan saya halalkan, karena nggak mungkin punya nafsu. Sehingga fikih dulu memang masih asli. Kamu lihat di takrib misalnya, lelaki melihat perempuan itu nggak boleh kecuali sekian alasan. Termasuk boleh itu litaklim karena mengajar atau lil muamalah. Ini yang mulai masalah. Ada warung kopi, penjaganya cantik. Santri-santri ngopi. Ini lil muamalah katanya. Kan kasus ini. Mau disalahkan tuh ada takbirnya. Mau dibenarkan ini jelas fasik kan, jelas fasik. Jelas fasik. Maksudnya sudah fasik sebelum itu ditambah itu, jadi fasiknya permanen. Nah pertanyaannya adalah, kalau kamu ngajar mbak-mbak, kemudian hafal yang cantik yang enggak, itu taklim lin nazar apa nazar li taklim? Itu taklim apa modus? Makanya kalau ngopi cari bakul yang cantik, itu muamalah untuk nazar apa nazar untuk muamalah? Loh kalau saya ngopi dengan kirobah pasti halal. Karena begini, berjalan saja, bareng capek, nggak tahu itu warungnya siapa, terus berhenti ngopi. Kebetulan bakulnya cantik. Nah itu mungkin halal, karena kan saya nggak milih-milih. Ingin ngopi kebetulan bakulnya cantik. Kalau kamu kan nggak apal daftarnya. Wah itu mesti haram itu, mesti haram itu. Karena berarti kan kamu menjadikan ngopi ini modus. Gue jaganin tak kok pangeran. Lo kok nazar? Muamalah Gusti muamalah. Itu mesti modus. Maka fikih itu harus dikawal oleh tasawuf. Kalau ndak semua hukum fikih bisa diakalin. Makanya Imam Bukhari punya satu bab namanya Kitabul Khiyab. Bab mengkhilaf fikih. Beliau itu antinya sama Abu Hanifah itu luar biasa. Nggak ada ulama dibenci Imam Bukhari kayak Abu Hanifah. Masyhur itu. Untungnya beliau nggak menangnya Abu Hanifah. Kalau menangi geger terus. Bisa faksul masail terus. Itu Abu Hanifah itu ulama yang suka khilah. Khilah itu ngerekayasa hukum. Misalnya begini. Saya ini puasa agak lemes. Ujian agak lemes. Apalagi kiai serapati di duit santri beling-beling lemes ini. Apa mangan itu kan, poso-poso kok mangan kan gak keren. Supaya saya bisa makan dan halal, saya bisa ngajak kiai robai ya jalan-jalan. Jalan-jalan nyari yang jarak 2 marhalah. Ya sudah. Terus bisa makan. Kalau ditanya Allah kok makan? Musafir. Jadi bolehkah insya'us safar
menciptakan pergi demi untuk supaya boleh iftar. Boleh enggak cara jenengan? Enggak boleh, alasannya apa? Kan pergi. Perginya juga enggak maksiat. Itu khilaf. Tapi Sayyid Muhammad, Abuya Sayyid Muhammad, Muhammad bin Alawi, Sayyid Muhammad, itu membela Abu Hanifah. Artinya membela jangan semua khilaf itu diharamkan. Karena itu cara, saya ulang lagi, karena itu cara untuk mengawal bahwa hukum Allah itu luas. Karena kalau nggak ada khilaf itu ya kita kesulitan. Kita kesulitan. Misalnya begini, ini penjelasannya, makanya kita harus sering mendengar. Saya itu dulu masih sangat fikih itu protes, kenapa ada puluhan polisi wanita? Itu kan pekerjaan cowok ya, pekerjaan pria. Tapi setelah mendapat penjelasan dari polisi, itu alasannya masuk akal, Gus. Kadang-kadang orang nakal itu menyembunyikan narkoba, itu di alat wanitanya. Itu kalau semua lelaki, polisi kayak jenengan, itu kan masalah itu. Sehingga memang harus ada polisi wanita karena sebagian pengedar narkoba itu perempuan dan menyembunyikannya di tempat itu. Kalau semua polisi cowok kan nggak kebayang. Sehingga kita akhirnya mendengar membolehkan polisi itu wanita. Ada wilayah yang harus wanita. Begitu juga ada pertanyaan, kenapa sih dokter kandungan itu cowok? Saya punya banyak santri yang muhibin saya itu dokter kandungan. Tak tanya, kamu itu kok cowok kok jadi dokter kandungan, kan pekerjaannya seperti itu. Dia jawabnya lucu. Dari 10 yang tes jadi dokter kandungan, itu yang cewek itu lulus 2. Yang cowok lulus semua. Karena ketika cewek dites melihat ketuban pecah darah itu langsung pingsan. Sehingga yang secara psikologi dablek itu kan memang lelaki. Jadi serah wongnya sewakit santes. Kadang nggak lahir-lahir dinteni nang jopo rokokane santai. Itu kalau cewek yang jadi dokter kandungan itu nunggu jam 11, jam 4 sudah pingsan. Nah ini cerita, bukan berarti saya menghalalkan, enggak. Kita harus mendengar, saya ulang lagi, kita harus apa? Dan itu setelah mendengar, itu nanti jadi disiplin ilmu, yaitu namanya fikih. Karena ilmu fikih itu sebetulnya gampang. Sampean kalau ngaji i'anah, itu kelihatan fikih itu gampang, karena ada logika yang terbangun. Misalnya begini, orang kalau tawaf itu disuruh agak jauh dari Ka'bah. Jangan sampai nginjak sadarwan. Karena sadarwan itu pondasi itu ikut Ka'bah. Kenapa begitu? Ya jenenge ra muteri Ka'bah, ide-ide Ka'bah. Jadi sebenarnya sederhana logikanya. Sing jenenge muter itu di luar itu kita muter. Nah kalau nginjak pondasinya namanya gak muteri Ka'bah tapi ida-ida Ka'bah. Ya jadi sederhana sebetulnya ya masuk akal. Jadi fikih itu nggak ada yang iskal, sebetulnya masuk akal. Tapi karena kita nekuni itu tidak serius, maka terus jadi paradok. Saya beri contoh lagi, ini sebagai penghormatan saya sama Kiai Mas Bukin, karena ini sudah namanya fakih. Kalau ada ayam jago ditabrak truk, terus kejet-kejet, adekan dibiarkan pun mesti mati. Karena gerakannya sudah harokatul masbuh. Terus kamu sembelih, itu halal apa enggak? Enggak jawab, ayam jago loh. Kalau kamu katakan halal, dia sudah tidak punya hayatun mustaqirroh, kehidupan yang permanen. Andai kan kamu biarkan pun 1 menit lagi meninggal. Kejet-kejet kan mau prosedur saja. Maksudnya pantasnya mati ya kejet-kejet sih, tapi sebetulnya sudah pasti mati. Maka ini ada 2 ulama. Kalau kata Imam Malik tetap namanya halal. Karena ruhnya masih di situ, sehingga ketika kita nyembelih, ya nyembelih hewan yang hidup. Yang namanya nyembelih itu pokoknya mematikan yang punya roh. Sementara saat itu rohnya masih di situ. Meskipun 1 menit lagi pasti. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, ini sudah harokatul masbuh. Tidak punya hayatun mustaqir. Sehingga dalam perdebatan ulama fikih itu lucu. Kadang ya gampang mangkel no. Misalnya begini. Kalau ada anak lahir, tidak ada amaratul hayat, nggak nangis, nggak bernafas. Sunat disolati apa enggak?
Siktun sing layas tahillu walayas langsung lahir langsung mati, nggak ada amaratul hayat. Ora tau mikir tuh. Itu tidak wajib disolati. Alasannya, ya kan memang sholat alal mayit kan tidak pernah hidup. Di mana-mana mayit itu setelah hidup mati. Ini kan tidak pernah hidup. Namanya ya kit atau lahmin, ya potongan daging itu aja ndak. Jadi kadang fikih diwaca tenan jebule mangkelno. Terus ketika di kitab Minhajul Thalibin itu, kalau kamu keluar mani itu wajib mandi enggak? Wajib kan? Kalau keluar mani inzal itu kan wajib mandi. Nah kenapa nifas atau wiladah keluar bayi? Kenapa ibu-ibu kalau keluar bayi wajib mandi? Alasannya lucu. Li'annal walad maniyun pun akidun. Ini kan wis mani cuma mengkristal. Jadi kadang fikih mangkel. Apa ya? Sembrono itu masuk. Mosok wajib mandi wiladah itu karena apa? Li'annal walad maniyun mun akidun. Niku mani sing wis mengkristal. Mani sing wis jelalatan lah lahir nuangis macam-macam. Jadi ternyata karena kenapa fikih butuh alasan nyari hadis tentang keluar anak mandi itu enggak ada yang sorry. Yang ada adalah tentang inzal. Innamal ma' minal. Akhirnya dicari-cari ternyata walad itu maniyun menakitu. Lah ini problem fikih. Sampean harus siap dengan pelajaran seperti ini meskipun sampean mungkin wong priayi tapi ini ilmu. Ya, saya ulang lagi ini ilmu. Sehingga ulama itu mau tidak mau harus mau mendengar. Karena logika yang terbangun itu nunggu kalau mendengar kayak tadi. Nabi malaikat Israel baru sadar, masa kekasih bunuh yang dikasih. Masuk akal juga Israel. Kalau sama sampean sih nggak nerima tetap selonang-selonang ini masalah Ibrahim, Khalilur Rahman. Sehingga kita di alasan fikih itu harus kita dengar. Saya dulu itu, saya sampai sekarang itu sama kalau bayi lahir masuk sudah berbentuk bayi, saya sendiri berpendapat sebaiknya disolatin. Kalau sudah berbentuk bayi, meskipun tidak nangis, tidak ada amaratul hayat. Kan yang digugurkan itu wajibnya, bukan masalah boleh dan tidak. Itu banyaklah perdebatan ulama di bab itu. Saya beri contoh lagi perdebatan ulama. Ini contoh-contoh fikih karena ini khusus penghormatan status fakih tadi. Itu kalau ada orang mati, jenazah itu. Jenazah itu kalau sholat, itu kan umumnya jenazah di depan, kita nyolati di belakang. Itu yang mengatakan begitu ya tidak punya alasan. Ya taunya mulai dulu begitu, di mana-mana nyolati jenazah, jenazahnya di depan. Tapi di kitab Makhali jelas diterangkan, kata kaul sa'ani tidak wajib. Alasannya ya lucu, fa'innal janazah laisat bi imamin. Jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Kan kacau kan? Lu coba alasannya di depan apa? Dia ada imam kok. Nah barokahnya fikih itu sehingga kita melihat di Arab Saudi sekarang itu jenazah kan di belakang. Tapi kita tetap nyolati apa? Mayit. Kalau di Arab Saudi musim haji itu jenazahnya di kamar mayit, tapi kita nyolati. Itu satu-satunya takbir ya tadi fa innal janazah laisat bimanzilatil imam. Tapi jangan praktekkan nanti dia kepaliran sesat tuh. Saya hanya cerita ilmu, jangan dipraktekkan. Kalau dipraktekkan masih jadi aliran sesat. Mono jenazah ning mburi mame kok ngarep aliran sesat. Sebetulnya bukan sesat tuh. Uji coba fikih. Ya karena tadi fa innal janazah laisat bimanzilatil. Bukti lagi kalau sampean sholat ghaib. Sholat ghaib itu misalnya mayitnya di Surabaya, boleh enggak sholat ghaib di sini? Terus jenazahnya di belakang kamu apa depan kamu? Nah ini kan fikih itu pokoknya gitu. Makanya standar furu'iyah itu susah. Karena perdebatannya itu mirip-mirip. Kayak iya, kayak tidak, kayak. Makanya dulu zaman sahabat, ada sahabat itu mencintai Rasulullah. Senengannya sowan. Bukti cinta sowan. Banyak juga yang sahabat bukti cinta Nabi itu tidak pernah sowan. Alasannya ganggu. Kenapa kamu jarang sowan Nabi? Saya sering jamaah sama Nabi, saya tidak pernah sowan. Kenapa? Ganggu. Biar Nabi kalau di rumah sama anak istrinya, saya tidak mau ganggu.
Makanya saya termasuk kiai yang gak mati seneng disowani. Karena ya itu tadi. Kalau ngulang seneng saya, kalau disowani biasa saya. Kalau Kiai Roba tuh nilai, nak pernah sepuh jadi rasuan nilai. Jadi beda. Saya sering ditilii Kiai sepuh. Tapi bahasanya tentu tidak sowan, tapi nopo nilai. Kalau sowan itu maka kan nafkah itu seperti itu. Jadi ada disiplin di situ, ada disiplin ilmu. Yang kadang kita tidak cocok. Makanya Imam Syafi'i sendiri ngendikan kadang beliau dengan gurunya dengan Imam Malik sampai ngarang ikhtilafu Malik. Beliau punya data yang beliau itu sedang nggak sama dengan gurunya, yaitu Imam siapa? Malik. Karena mindsetnya itu beda. Tidak sampai misalnya saya tanya, sholat itu harus menghadap kemana? Tidak, jawab saja. Kiblat kan. Ukurannya apa coba? Namanya madhep. Wajah apa dada? Imam Syafi'i milihnya dada. Sekarang praktekkan dalam dialog keseharian. Saya jagungan sama Kiai Roba seperti ini, terus wajah saya begini, madep enggak? Nah itu masalah. Terus pertanyaannya, madep dengan dada itu fis sholat apa fil qiyam? Loh enggak, kalau fis sholat pas sujud, dada kamu madep mana coba? Kamu enggak pernah mikir kan? Ya madep pakai dada itu kan kalau berdiri, kalau rukuk sama sujud. Loh itu ulama itu jelimet gitu. Makanya jarang yang menekuni profesi ulama itu. Karena menekuni proposal banyak, karena memang susah. Jadi ulama itu orang yang cara berpikir sudah aneh. Sehingga mereka detail. Maksudnya menghadap itu apa? Ukurannya kalau berdiri ya dada. Tapi nggak bisa kamu katakan atawajjuh bisodri aturan dalam sholat. Fikuli sholat. Pertanyaannya lah kalau rukuk sama sujud. Dadanya menghadap kemana coba? Maka itu ilmu yang sudah jelimet. Nah ulama usul fikih, ulama yang nggak mau salah per detail hukum. Sehingga menurut Imam Rafi'i, misalnya kalau beliau ditanya, sujud itu gimana ya? Asal wat ujabha, ya sujud. Tapi kalau menurut Imam Nawawi harus melibatkan 7 apa? Anggota, yaitu al-jabha, wal yaden, warubaten, wal kodamen. Oke, Imam Nawawi kita ikuti. Tentu keseharian kita pakai Imam Nawawi. Yaitu berdasar hadis umirtu an asjuda ala sab'ati yumin al-jabha wal yaden warubaten wal kodamen. Berarti berapa? 7. Tapi pernah saya cek di kitab karangannya Imam Syafi'i ketika beliau ngendikan saya suka kalau orang sujud itu melibatkan 7 anggota berdasar hadis ini. Tapi kata beliau wayah tamilu dan bisa saja sujud yang watul jabhah itu sudah cukup. Terus kata Imam Syafi'i, limada, karena Nabi ketika sujud itu hanya ngendikan begini, sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Gak ada di hadis wayadi wa rubati wa kodami. Ya sudah akhirnya, nah itu sudut pandang. Terus gugatan kedua begini. Ada orang muslim yang sujud sama berhala. Untuk menjadi murtad itu harus 7 anggota apa cukup watul jabhah alal ardi? Untuk sah menjadi murtad itu. Untuk sah menjadi murtad cukup watul jabhah alal ardi harus 7 anggota. Untuk keabsahan murtadnya itu. Tidak jawab. Makanya ini tugas dosen-dosen ini meminterkan ini. Karena namanya sudah faqih. Faqih itu ahli faqih yang detail namanya faqih. Kalau ini mutafaqih. Jadi bukan tafakuha tapi tafakuha. Kayak tamarodon. Jadi wazannya nanti itu wal idhari ma laysa fil waqi'. Jadi ini bukan gojlok, ini memang marah saya ini. Jadi kalau sudah pakai gelar faqih, harus faqih betul. Nah, mohon kalau mengkaji fikih itu harus detail. Minimal takrib itu setengah hafal. Supaya konstruksi ilmu itu utuh. Saya sama lagi konstruksi ilmu itu. Karena ilmu itu mesti ada yang apa ya? Ya rodok setengah salah itu, tapi disalahno ora kena. Ndak sampean tak bedheki, nak pancen bener langsung tak angkat jadi rektor. Nak bener tuh. Coba rukun sholat pertama itu apa coba? Rukun sholat pertama. Niat. Niat sama berdiri dulu mana? Ayo niat dulu baru berdiri apa berdiri dulu baru niat?
Berarti niat sama berdiri dulu mana? Rubah kan? Artinya kita mau bilang tartib urutannya niat berdiri takbir nggak bisa. Yang dikatakan niat itu apa? Qasdus syai' muktaronan bifi'lihi. Berarti niat sama takbir harus bareng apa urutan? Bareng. Terus dengan qiyamnya urutan apa bareng? Bareng apa urutan? Loh, enggak, kalau urutan berarti takbir dulu duduk baru berdiri. Nah, maka seperti ini itu mau tidak mau kita salah, dikatakan tartib ya salah, dikatakan serentak ya salah. Cuma karena kita bodoh, gak tahu mikir itu, alhamdulillah kan di situ itu. Lu coba niat sholat loh, niat takbir qiyam dulu man. Niat takbir qiyam dulu mana coba? Dulu qiyam, enggak ada kitab yang mengatakan arkanus sholat awaluha. Oh, dianggap kitab kriminal maksudnya. Makanya ngendikan ulama-ulama di sarah-sarah, mau tidak mau sebagian istilah itu tasamuh. Tasamuh itu wis tiga gampang ngono kok repot. Karena kita tidak bisa detailnya. Coba misalnya puasa. Puasa Ramadan itu wajib apa? Tabi itu niat, nginep no niat. Sing darani nginep itu umure lama apa enggak? Lama kan? Sekarang sebelum 2 menit kamu baru niat, sah apa enggak? Sah. Itu sempat nginep apa enggak 2 menit itu? Enggak sempat kan? Jadi ilmu itu makanya kata ulama-ulama pokoknya ilmu itu mesti ono unsur tasamuh. Tasamuh itu ya tiga gampang. Apa? Tiga gampang. Misalnya Imam Syafi'i berpendapat mashu ba'dir roksi. Itu kata beliau walau sya'rotan fi hadir roksi. Meskipun satu rambut asal masih di wilayah kepala. Tapi kalau rambut itu dikeliwir, dibasuh di sini enggak sah. Karena sudah keluar dari batas apa? Kepala. Imam Syafi'i cara berpikir kan ya ngene iki jenenge basuh sirah. Tapi cara Abu Hanifah enggak. Ya enggak, yang namanya megang kepala itu ya minimal 1/4. Masa gitu dikatakan megang. Lalu ulama usul fikih itu berdebat. Sesuatu itu sesuai masodaknya. Masodak itu yasduku alaihi kadza, yaitu ini tadi saya cerita ke Ibu Khen tentang ngaji Jamul Jawame. Ini ilmu yang di Jamul Jawame. Sesuatu itu ukurannya mayasduku alaihi kadza apa dengan takrif definisi. Misalnya gini, sholat itu batal dengan makan. Kalau kamu sholat makan batal enggak? Enggak, jawab saja. Batal. Itu satu upo apa satu piring? Enggak, jawab saja. Satu upo sudah batal. Sekarang bab makan di ngormat tamu. Cong tamuku keimangan. Iku sak upo apa sak piring? Nah ini kan tidak fair, di bab tamu makan satu piring, tapi di bab sholat satu upo. Maka pertanyaannya, lalu penamaan sesuatu itu berdasar masodak, mayasduku alaihi ismu kadza, atau berdasar uruf? Ukurannya apa coba? Maka terus jadi perdebatan. Nah ini di sini ini pentingnya ulama, karena ya sekarang saya bedai sekarang. Cengkeh itu wangi apa enggak? Kategorinya cengkeh. Wangi kan, kalau orang bikin kue tar pasti pakai apa? Cengkeh. Pakai wedang ronde supaya manis, apa wangi dikasih apa? Cengkeh. Nah itu saya berkali-kali cerita, pernah mau dipikirkan orang Islam itu nggak boleh rokok karena dianggap pakai apa? Mewangi karena ada apa? Cengkeh. Tapi terus didebat, kalau gitu berarti orang Jumatan sunat rokok. Karena Jumatan disunatkan pakai pewangi. Wah itu kan akhirnya tuh, wah iya repot ya. Jadi kalau cengkeh kamu kategorikan wewangen, yang orang Islam nggak boleh rokok karena pakai cengkeh yang wangi, konsekuensinya orang Jumatan sunat rokok karena berarti di masjid pakai apa? Pewangi, kan sesat semua ya. Jadi itu ilmu. Makanya selain fikih mateng, itu ada ilmu yang namanya usul fikih. Usul fikih itu yang neliti itu. Mayasduku alaihi kadza. Jadi yus ngono iku darani ngono. Saurang lagi. Ngono iku wis darani ngono. Ora perlu roh detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Atahu ba'da su'in kang lakoni sapa wong utawa kang nekani sapa wong hu ing amalal husni to amalan husnan ba'da su'in sing amal sing elek. Manane tabat dikese tobat sapa man. Fa ini mongko sak temene ingsun niku ghafurun niku zat sing akeh nyepurane rahimun tur akeh welase. Manane akbalu tegese nampa ingsun atobat ing tobat wa aghfiru lan nyepura ingsun lahu maring man. Nggih dados ijma'e ulama niku setiap surat niku sebagai Quran tersendiri. Irung ana tenan iki dadi setiap surat niku sebagai Quran berdiri napa sendiri. Sehingga ndak perlu ada kejanggalan kenapa cerita Nabi Musa diulang-ulang di surat Toha misalnya, terus sekarang diulang lagi di surat Naml, kemarin juga ada di surat Syu'ara, terus yang paling panjang itu teng surat Al-Qasas, surat apa? Al-Qasas. Karena setiap surat niku dalam kajian ilmu Quran atau ulumul Quran niku dianggap berdiri sendiri. Jadi umpama Quran niku turun mau sak surat niku nggih pun mandiri secara makna. Itu dari segi disiplin ilmu. Terus dari disiplin kesejarahan, Nabi Muhammad gak bakas Nabi Musa ini mboten saged. Perkara ini rival terberat Nabi Muhammad niku tiang-tiang Bani Israel yang begitu mengagum-agumkan Nabi Musa, yang bahkan dianggap diyakini mereka jauh di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane angger tukaran nggih tukarane Nabi Musa, tukarane wong Yahudi mek sahabat Ansor niku nanti jotos-jotosan. Niku nak tiyang Yahudi munine walladzi ikhtara Musa alal alamin, demi zat sing menangno utawa milih Nabi Musa ngalahno wong sak donya. Terus jare sahabat Ansor walladzi ikhtara Muhammadan alal alamin, demi zat sing milih Nabi Muhammad ngalahno wong sak alam napa donya. Niku terus tukaran nganti jotos-jotosan. Bareng jotos-jotosan Kanjeng Nabi pireng atau dilapuri, terus jari Nabi kena apa ke jotos-jotosan. Karena niki ini tuh membela Musa katanya lebih terhormat ketimbang nopo jenengan. Tapi Nabi jawabnya ya aneh, Nabi jawabnya ya ojo geman ngenyek Musa. Ya ojo geman nganggep Musa itu kalah mbek aku. Piye-piye Musa itu ketika terjadi sok kotil ula, terjadi gempa besar menandai awal kiamat. Iku aku pertama kali wong sing wis tangi. Jadi Nabi fa'ana awwaluman soiko. Aku pertama wong sing tangi. Awwaluman afaqah. Aku pertama wong sing tangi. Mun wae ini ngaji hadis, ngaji riwayat. Fa'idzan Musa akhidun biyatihi ala qawaimil arsy. Ternyata Musa niku bareng wedi. Niku gelantungan pun nyekeli saka napa? Aras. Nabi Muhammad itu lucu, lha ngendikan lucu. Aku ra roh dekne wis tangi sik terus nyekeli napa saka aras utawa ya dekne lah ya asline ya tangine bareng aku cuma dekne seneng kono. Iku ora jelas dadi Nabi ku ya lucu dadi wis pokoke Nabi nak ngendikan wonten niku nubuwah. Nubuwah ku nak ngendikan mboten kena ditebak kan. Mulane kula niku pun matur pangeran kula nganti mati niku badhe cerita nubuwah. Dan kula mantep ketemu pangeran selamat nak selagi kula mulang teng putih-putih cerita logika napa nubuwah. Logika nubuwah niku benten mek logikane tiyang LSM napa meneh tiyang Khawarid napa tiyang kaya jenengan barang benten. Kok jenengan niku ra di nubuwah blas. Wes blas. Agak ditobatno nggih Khawarid tenan napa? Khawarid. Logika nubuwah ngeten contone. Tapi sampean nak ra paham, ra usah nyesal. Meneh nek sampean sahabate Kanjeng Nabi nggih sering mboten napa? Paham. Pemenang terima sahabat biasa. Umar wis termasuk akabiri sahabat. Niku ge sering mboten napa? Paham. Saya beri beberapa contoh logika nubuwah yang bahkan sahabat itu ya tidak paham. Misalnya ngeten. Orang Ansor itu kan kita tahu jasanya banyak, sangat-sangat banyak. Karena ketika Nabi diterlantarkan orang Mekah, diusir, dianiaya sing rumat sinten? Tiyang Ansor. Walhasil setelah 10 tahun Nabi di Madinah sukses jadi pemimpin besar, umatnya banyak. Itu banyak ahli tarikh menghitung ketika Nabi haji wada niku yang ikut itu pun 114.000. Enggak tahu mikir ngono to pinten? 114.000.
Oleh data piye ora roh. Ngumpul KTP ora roh. Niku pun 100 itu yang bisa dicatat. Dan itu setiap bani-bani itu ada benderanya. Ya Nabi sing ngutus. Walhasil sebelum Haji Wada sedikit itu ada peristiwa Hunain. Peristiwa Hunain. Tak ceritani, ben ngerti logika nubuwah. Mirdas itu ya orang Mekah, Uyainah, terus ya beberapa tokoh lah. Itu orang-orang Mekah yang baru masuk Islam saat itu, baru seminggu, ada yang baru 5 hari, ya rata-rata 5 hari sampai seminggu. Niku ketika Nabi bagi ghanimah Hunain, niku orang Ansor gak dikasih sama sekali. Terus Mirdas, terus ya Uyainah orang-orang Mekah lah. Itu wonten sing disukani unta niku mabenal jabalen. Itu ada yang hitung sekitar 4.000. Dikai wedhus ku benal jabalen sekitar pinten? 4.000. Terus niki ben sampean ora duwe pikiran khawarit. Ada orang jenenge Dzul Khuwaisirah ini yang awal cikal bakal orang khawarit. Orang Ansor sebetulnya secara nurani akal, secara logika akal ge janggal, tapi Dzul Khuwaisirah itu paling sinis. Muni ngeten, ya Muhammad i'dil. Niki cerita di Bukhari. Orang itu jangkar, wis mulai mangkel. Ya Muhammad, i'dil, kamu itu harus adil. Jenenge Dzul Khuwaisirah iku bathuke ngecap kan. Senengane ya salat. Ora ana wong salat khusyuk kaya Dzul Khuwaisirah. Nek salat suwi. Abu Bakar salat wis kesel, ijek suwi salate dekne. Mulane kula mau salat suwi-suwi mari kaya wong khawarit. Salate betah, macane Quran nggih betah. Dan di antara sifatnya wong khawarit itu seneng salat, seneng maca Quran. Nek ora oleh bantah engko Nabi sing ngendikan. Tapi kowe aja ngecap nek wong seneng salat iku khawarit. Nah, angel to urip iku angel. Lane biasa wae kados ngaji kula iki pas napa? Pas. I'dil ya Muhammad, mat kowe iku sing adil. Wong Islame lagi rong dina mbok kaya akeh. Sing wis Islame suwe ora mbok kaya. Nabi mboten jawab, mau namung ngendikan guyon, Nabi cek santai. Wa may ya'dil idzalam akun adil. Nah aku ora adil sing adil ning donya sapa? Mosok pangeran sing pangerane percaya aku kowe ora percaya. Nabi masih datar ngendikane. Ayak manuni ala ahlil ardi wala tak manuni. Wong pangeran sing ning langit wae percaya aku mimpin ning bumi. Mosok kowe ora percaya. Pun Umar usul ya Rasulullah, orang itu ngelamak sekali mau saya bunuh. Nabi ngendikan jangan. Khalid bin Walid usul, orang itu mau saya bunuh ya Rasul. Nabi ya bilang jangan. Tapi orang-orang sahabat semuanya ya janggal sama perilaku Nabi. Kalau orang Ansor lebih terpelajar cara ngomong ya, dan kalau aja apal teks hadis. Orang-orang kayak Mirdas itu kan orang Quraisy. Orang Quraisy ternyata dari ras atau marganya Rasulullah. Mereka hanya ngendikan Hunain itu pun kawasan Mekah. Oleh ngendikan gini, amar rajul fa'adrokat huruk fatun fi ahli wa ulfatun fi asyirati. Piye Kanjeng Nabi ya menungso nek ketemu tanggane masa lalu niku ya seneng, terus asik, happy.